Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Selamat malam saudaraku, saya ucapkan kepada kita semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saat malam hari ini kembali kita akan menerima lagi, menikmati renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini, penyertaan-Mu yang begitu sempurnanya yang Engkau sudah berikan bagi kami. Saat malam hari ini kami akan menerima lagi, kami akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya saudaraku. Saat malam hari ini, yaitu renungan kebenaran firman Tuhan, saya akan beri judul Janji Tuhan Sangat Teruji. Ya, janji Tuhan sangat teruji. Kalau kita berbicara tentang janji, saudaraku, ya pasti kita semuanya pernah dijanjikan dengan seseorang, mungkin ya dijanjikan oleh siapapun yang sudah memberikan janji kepada kita. Seperti anak pun ya anak-anak pun seringkali dia dijanjikan oleh orang tuanya. Ya mungkin kalau mereka berhasil ya dari segala mungkin selesai ulangannya, mendapatkan nilai yang baik, mereka dijanjikan oleh orang tuanya dia akan mendapatkan hadiah seperti itu ya. Namun saat malam hari ini saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai janji Tuhan, adalah janji yang senantiasa sangat teruji bagi kita semuanya. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang 137 sampai 140. Demikian kebenaran firman Tuhan saya bacakan. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Ya, ayat 40 saudaraku, kita lihat di sini. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini saudaraku. Dikatakan 140 ya ayatnya. Janji-Mu sangat teruji. Dan dikatakan lagi, dan hamba-Mu mencintainya. Siapa hambanya? Yaitu kita semuanya yang saat malam hari ini sedang menikmati renungan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah masing-masing, ya saudara mungkin yang masih ada di perjalanan di dalam kendaraan, ya. Namun di sini kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan bahwa janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Kita mencintai setiap janji-janji Tuhan. Kita mencintai setiap apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang sangat teruji. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset adanya saudaraku. Seperti tadi ya, mengawali saya katakan, mungkin kita seringkali menerima janji-janji dari manusia ya. Namun janji itu seringkali tidak ditepatinya. Namun kita melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu kita mencintai janjinya Tuhan.
Karena apa saudaraku? Janji Tuhan adalah janji yang teruji. Janji Tuhan itu adalah janji yang selalu ditepati di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biar seringkali kita menanti janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana diri kita sendiri saudaraku? Apakah kita sabar menantikan janji Tuhan? Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita tidak sabar untuk menantikan janjinya Tuhan. Kita beralih dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di sini, dan hambamu, kita semuanya sebagai disebut hambanya Tuhan, kita mencintai janjinya Tuhan. Seperti kita teringat di dalam satu cerita, yaitu tentang kehidupan Abraham, yaitu Sarah saudaraku. Ya, di dalam Kejadian, coba ya kita melihat saja, kita membuka saja di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Kejadian 21 ayat pertama, di sini dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Haleluya. Tuhan memperhatikan. Tuhan kita bukan saja memperhatikan saudaraku. Ini jelas sekali firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan keluarganya, yaitu Abraham. Ya, dia akan memberikan keturunan. Itulah janji Tuhan. Tuhan menepati apa yang Tuhan janjikan kepada Sarah. Tuhan melakukan, Tuhan bertindak. Bukan saja Tuhan memperhatikan, Tuhan bertindak tepat pada waktunya saudaraku. Begitupun juga dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Mungkin kita sedang menantikan janji Tuhan. Kita sedang menantikan janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, mungkin kita menanti janji itu. Namun saudaraku yang terkasih, biarlah pada saat malam hari ini kita nantikan janji Tuhan itu. Ya, janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati setiap janji-janji yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi pembacaan kita, salah satunya Sarah, dia tepati janjinya. Ya, waktu itu Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah dalam pergumulannya, dalam permohonannya. Dia melakukan, dia bertindak dalam kehidupan Sarah. Begitupun juga saya yakin, saya percaya Tuhan mau bertindak dalam kehidupan kita. Dalam setiap yang menerima kerenungan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan bertindak untuk menepati janjinya kepada kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya, Tuhan akan bertindak untuk menepati janjinya. Ya, dikatakan lagi saudaraku, coba kita melihat di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ya, coba kita melihat di sini pasal yang ke-6, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Ya, sampai dengan ketiga. Ulangan 6 ayat yang pertama dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat ketiga saudaraku,
yaitu, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau kita mau melakukan, ya, di ayat pertama di pasal yang ke-6 di kitab Ulangan, kita mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, janji Tuhan kepada kita, yaitu maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, ya, baik keadaan kita, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah kita. Ya. Itulah janji Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan mau menepatinya janjinya dalam kehidupan kita, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu satu hal, tetap kita berpegang setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saat malam hari ini, jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita mengeraskan kehidupan kita. Mari izinkan Tuhan selalu tinggal, selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menikmati janjinya Tuhan. Karena apa, saudaraku? Janji Tuhan adalah janji yang sangat teruji. Ya, janji Tuhan yang sangat teruji. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada anak-anaknya yang dikasihi oleh Dia. Kita adalah orang-orang anak-anak, ya, yang sudah dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pantas, selayaknya kita menikmati, menerima janji-janjinya Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur, di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, saudaraku, coba kita melihat Mazmur 12 ayat ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur perburuan di tanah. Ya. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, seringkali saya katakan, ya mungkin janji manusia bisa meleset bagi kita, saudaraku. Seseorang menjanjikan kita segala sesuatu, dia tidak bisa, mungkin dia tidak bisa menepati janjinya. Namun satu hal saat malam hari ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Biar oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap teguh, ya. Kita tetap teguh menantikan janjinya Tuhan, ya. Seperti di dalam Mazmur, ya. Mazmur lagi, saudaraku, pasal 119 ayat terakhir, 119, Mazmur pasal 119 dikatakan, yaitu, ya, Mazmur 119 ayat 38 dikatakan, yaitu teguhkanlah, ya, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Haleluya. Ya. Jadi saya bacakan lagi, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ya, jadi firman Tuhan dikatakan, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ya, jadi biarlah Tuhan meneguhkan setiap janji-janjinya kepada kita sebagai umat-umat pilihannya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita terus berpegang teguhkan setiap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah janji yang sangat teruji. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar. Firman-Mu biarlah telah mengingatkan kepada kami bahwa janji-Mu adalah janji yang teruji. Engkau yang selalu menepati setiap janji-janji yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap semuanya umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati, usaha umat-umat-Mu Engkau berkati, pendidikan anak-anak-Mu pun juga Engkau berkati. Sehat-sehatkan kami semuanya. Tanamkan, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.